Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Ade Irma Agustian dengan akhiran NPM 049. Yang kedua ada Erlinda Febriasci dengan akhiran NPM 104. Yang ketiga ada Puja Dwi Ramadhani dengan akhiran NPM 276. Yang keempat ada Koirun Nisa dengan akhiran NPM 277. Dan yang terakhir ada Yunita Anggraini dengan akhiran NPM 354. Permintaan sistem. Titik awal untuk sebagian besar proyek sistem informasi disebut permintaan sistem, yang merupakan cara formal untuk meminta dukungan TI. Terdapat 6 alasan utama untuk permintaan sistem. Yang pertama, kontrol yang lebih kuat. Sistem harus memiliki kontrol yang efektif untuk memastikan bahwa data aman dan akurat. Yang kedua yaitu biaya yang diurangi. Sistem yang ada saat ini mungkin mahal untuk dioperasikan atau dirawat karena masalah teknis, kelemahan desain, atau perubahan tuntutan bisnis. Yang ketiga, informasi lebih lanjut, yaitu sistem mungkin menghasilkan informasi yang tidak memadai, tidak lengkap, atau tidak dapat mendukung kebutuhan informasi perusahaan yang terus berubah. Yang keempat, kinerja yang lebih baik. Sistem saat ini mungkin tidak memenuhi persyaratan kinerja. Yang kelima yaitu layanan yang lebih baik. Permintaan sistem seringkali ditujukan untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan atau pengguna di dalam perusahaan. Yang keenam yaitu dukungan lebih banyak untuk produk dan layanan baru. Produk dan layanan baru seringkali memerlukan jenis atau tingkat dukungan TI yang baru. Faktor-faktor yang mempengaruhi proyek sistem. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal meliputi 1. Rencana strategis. Rencana strategis perusahaan menetapkan arah keseluruhan bagi perusahaan dan memiliki dampak penting pada proyek TI. Yang kedua, manajer tinggi. Karena dibutuhkan sumber daya yang signifikan, manajemen puncak biasanya memulai proyek berskala besar. Yang ketiga, permintaan pengguna. Karena pengguna lebih mengandalkan sistem informasi untuk menjalankan pekerjaan mereka, mereka cenderung meminta lebih banyak layanan dan dukungan TI. Yang keempat, departemen teknologi informasi. Permintaan proyek sistem juga datang dari departemen TI itu sendiri. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu sistem dan data yang ada. Kesalahan atau masalah dalam sistem yang ada dapat memicu permintaan untuk proyek sistem. Yang keenam, keuangan perusahaan. Status keuangan perusahaan dapat memengaruhi proyek sistem. Jika perusahaan sedang mengalami masa sulit, proyek dapat ditunda hingga ada lebih banyak uang tunai yang tersedia untuk membiayai upaya tersebut. Kemudian faktor eksternalnya. Yang pertama, teknologi. Perubahan teknologi merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi bisnis dan masyarakat secara umum. Yang kedua yaitu pemasok. Dengan pertumbuhan pertukaran data elektronik, hubungan dengan pemasok menjadi sangat penting. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu pelanggan. Pelanggan sangat penting bagi bisnis apapun. Sistem informasi yang berinteraksi dengan pelanggan biasanya mendapat prioritas utama. Kemudian yang keempat yaitu pesaing. Persaingan mendorong banyak keputusan sistem informasi. Yang kelima yaitu ekonomi. Aktivitas ekonomi memiliki pengaruh yang kuat terhadap manajemen informasi perusahaan. Yang keenam yaitu pemerintah. Peraturan pemerintah federal, negara bagian, dan lokal secara langsung mempengaruhi desain sistem informasi perusahaan. Memproses permintaan sistem. Yang pertama, formulir permintaan sistem. Formulir yang dirancang dengan baik akan memperlancar proses permintaan dan memastikan konsistensi. Formulir harus mudah dipahami dan menyertakan instruksi yang jelas. Formulir harus menyediakan ruang yang cukup untuk semua informasi yang diperlukan dan harus menunjukkan dokumen pendukung apa saja yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua yaitu alat permintaan sistem. Bila jumlah permintaan yang dikirimkan melalui formulir otomatis menjadi signifikan, atau jika permintaan dapat berasal dari sumber internal maupun pelanggan eksternal. Alat permintaan sistem tujuan khusus dapat digunakan untuk membantu mengelola alur kerja. Yang ketiga yaitu komite peninjauan sistem. Sebagian besar perusahaan besar menggunakan komite peninjauan sistem untuk mengevaluasi permintaan sistem.
Kemudian selanjutnya menilai kelayakan permintaan dari studi kelayakan. Seberapa besar upaya yang harus dilakukan dalam studi kelayakan bergantung pada sifat permintaan. Studi kelayakan menggunakan 4 tolak ukur utama untuk mengukur proposal. Yang pertama yaitu kelayakan operasional, yang berarti bahwa sistem yang diusulkan akan digunakan secara efektif setelah dikembangkan. Jika pengguna mengalami kesulitan dengan sistem baru, sistem tersebut tidak akan menghasilkan manfaat yang diharapkan. Selanjutnya yang kedua yaitu kelayakan ekonomi, yang berarti bahwa manfaat yang diproyeksikan dari sistem yang diusulkan lebih besar daripada perkiraan biaya yang biasanya dianggap sebagai total biaya kepemilikan, yang mencakup biaya dukungan dan pemeliharaan yang berkelanjutan serta biaya akuisisi. Yang ketiga yaitu kelayakan teknis, mengacu pada sumber daya teknis yang dibutuhkan untuk mengembangkan, membeli, memasang, atau mengoperasikan sistem. Yang terakhir yaitu kelayakan jadwal, berarti bahwa suatu proyek dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang dapat diterima. Baik, selanjutnya yaitu melakukan investigasi awal. Analis sistem melakukan investigasi awal untuk mempelajari permintaan sistem dan merekomendasikan tindakan tertentu. Selama investigasi awal, seorang analis sistem biasanya mengikuti serangkaian langkah. Terdapat 5 langkah. Langkah pertama, memahami masalah atau peluang. Jika permintaan sistem melibatkan sistem informasi baru atau perubahan substansial dalam sistem yang sudah ada, analis sistem mungkin perlu mengembangkan profil bisnis yang menggambarkan proses dan fungsi bisnis saat ini. Langkah 2, tentukan cakupan dan kendala proyek. Cakupan proyek menetapkan batasan investigasi awal itu sendiri. Seorang analis sistem harus membatasi fokus pada masalah yang dihadapi dan menghindari pemborosan waktu dan uang yang tidak perlu. Kendala adalah persyaratan atau kondisi yang harus dipenuhi sistem atau hasil yang harus dicapai sistem. Kendala dapat melibatkan perangkat keras, perangkat lunak, waktu kebijakan, hukum, atau biaya. Saat memeriksa kendala, karakteristiknya harus diidentifikasi. Saat ini versus masa depan. Apakah kendala tersebut merupakan sesuatu yang harus dipenuhi segera setelah sistem dikembangkan atau dimodifikasi? Atau apakah kendala tersebut diperlukan di masa mendatang? Lalu ada internal versus eksternal. Apakah kendala tersebut disebabkan oleh persyaratan dalam organisasi? Atau apakah ada kekuatan eksternal seperti peraturan pemerintah yang memaksanya? Wajib versus ingin. Apakah kendala tersebut wajib? Apakah benar-benar penting untuk memenuhi kendala tersebut atau sekedar diinginkan? Baik, untuk langkah selanjutnya, langkah ketiga, lakukan pencarian fakta. Tujuan dari pencarian fakta adalah untuk mengumpulkan data tentang kegunaan, biaya, manfaat, dan jadwal proyek. Bergantung pada informasi apa yang dibutuhkan untuk menyelidiki permintaan sistem, pencarian fakta mungkin memakan waktu beberapa jam, hari, atau bahkan minggu. Lalu langkah yang keempat yaitu menganalisis kegunaan proyek, biaya, manfaat, dan data jadwal. Kegunaan proyek, biaya, manfaat, dan data jadwal. Selama pencarian fakta, data dikumpulkan tentang perkiraan biaya proyek, manfaat yang diantisipasi, dan masalah jadwal yang dapat mempengaruhi implementasi. Sebelum kelayakan dapat dievaluasi, data ini harus dianalisis. Dan langkah yang terakhir yaitu mengevaluasi kelayakan. Langkah selanjutnya adalah menilai kelayakan proyek. Pedoman yang harus dipertimbangkan yaitu kelayakan operasional, kelayakan ekonomi, kelayakan teknis, dan kelayakan jadwal. Baik, selanjutnya tinjauan umum manajemen proyek. Seorang manajer proyek akan membagi proyek menjadi beberapa tugas, menentukan urutan tugas yang perlu dilakukan, dan memperkirakan berapa lama waktu yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tugasnya. Nah, dengan informasi ini, bagan atau bagan PERT atau CPM bisa digunakan untuk menjadwalkan dan mengelola pekerjaan. Microsoft Project adalah alat manajemen proyek populer yang dapat membantu membuat dan kemudian memantau rencana proyek, melaporkan kemajuan, dan menggunakan manajemen resiko untuk mempermudah seluruh proses bagi semua orang. Lalu, membuat struktur rincian pekerjaan. Struktur rincian kerja melibatkan pemecahan proyek menjadi serangkaian tugas yang lebih kecil. Sebelum membuat rincian pekerjaan, dua jenis bagan utama harus dipahami, yaitu bagan GAN
dan bagan CPM. Bagan GAN yaitu bagan batang horizontal yang mewakili serangkaian tugas. Posisi batang menunjukkan waktu mulai dan berakhir yang direncanakan untuk setiap tugas, dan panjang batang menunjukkan durasinya. Pada sumbu horizontal, waktu dapat ditunjukkan sebagai waktu yang telah berlalu. Bagan GAN juga dapat menyederhanakan proyek yang rumit dengan menggabungkan beberapa aktivitas ke dalam kelompok tugas yang berisi tugas-tugas tambahan. Hal ini memungkinkan proyek yang rumit untuk dilihat sebagai serangkaian modul yang terintegrasi. Lalu struktur selanjutnya yaitu bagan PERT atau CPM adalah teknik bottom up karena menganalisis proyek besar dan kompleks sebagai serangkaian tugas individual seperti piramida yang dibangun dari bawah ke atas menggunakan blok-blok individual. Untuk membuat bagan CPM, pertama-tama identifikasi semua tugas proyek dan perkirakan berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tugas. Selanjutnya, tentukan urutan logis di mana tugas-tugas harus dilakukan. Baik, sesi pemaparan materi telah selesai. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.